terima kasih buat waktu dan kesempatannya Kak Nono, terutama sudah mempercayakan saya secara pribadi boleh sharing, boleh diskusi juga dengan teman-teman dari Cipta Seminar ya Kak ya? Ya, Cipta Smart Seminar. Cipta Smart Zoom Seminar, oke. Beruntung sekali saya punya kesempatan ini karena bisa ketemu dengan teman-teman dari berbagai kota, bahkan dari luar negeri juga ada. Karena waktunya nggak banyak, nanti kita bisa kenalan lebih lanjut, ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp atau ke Instagram saya juga boleh. Jadi sekarang saya mau langsung share screen aja biar nanti teman-teman boleh catat, boleh tanya-tanya nanti setelah ini ya, setelah materinya selesai. Ini saya pure mendapatkan materi ini baru beberapa tahun yang lalu. Bentar ya, saya share screen dulu. Dan saya kepinginnya kerinduannya bisa menjadikan materi ini buat teman-teman sekalian, buat bapak ibu sekalian, itu boleh dibagikan juga buat teman-teman yang lain. Kalau misalkan kakak-kakak, bapak ibu sekalian punya wadah untuk berbagi juga. Jadi ilmunya nggak berhenti di saya, gitu ya. Oke, kenalkan nama saya Gabriel ya. Saya akrab dipanggil dengan teman-teman atau adik-adik, kakak-kakak pegiat anak, Kak Gaby. Saya punya seorang putra, namanya Jedidia, ya, panggilannya Jadi. Saya seorang istri dari Reki Ferdian. Nah, suami saya ini merupakan salah seorang visual enthusiast juga. Jadi dia desain poster, desain flyer, dan lain sebagainya. Tentunya juga sangat membantu ya ketika kita berbicara tentang personal branding tentunya. Nah, di luar personal branding sendiri, saya juga punya usaha, ada di Instagram ya. Nanti kalau kita bisa ketemu ngobrol lewat Zoom, lewat Instagram atau lewat WhatsApp, kita bisa ngobrol lebih lanjut. Kalau Bapak Ibu punya Instagram, bisa add saya di @gaps4050 ya, di layar juga sudah ada. Nah, ini adalah ini adalah keluarga kecil saya, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian ya. Itu suami saya dan juga anak saya kebetulan beberapa bulan yang lalu baru berulang tahun, umur 2 ya. Banyak yang nggak nyangka sih, katanya kok ternyata Kak Gaby sudah punya anak ya gitu. Saya sudah mendekati 30 kakak-kakak Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah tidak muda lagi ya. Gitu. Itu ada Instagramnya semua, boleh di-add kalau Bapak Ibu sekalian mau kepo-kepoin tentang keluarga saya, ada semua lengkap di situ ya. Nah, langsung saja kita bahas tentang personal branding. Bagaimana kita membranding diri kita di sosial media. Kalau misalkan Bapak Ibu, kakak-kakak ada ini boleh di-unmute ya. Misalkan saya tanya boleh di-unmute, nanti kita biar dua arah ini ya, apa seminarnya ya. Ada yang nggak tahu logo-logo yang ada di layar mungkin? Silakan kakak-kakak ya Bunda. Adakah yang tidak tahu logo-logo sosmed yang di layar? Hanya beberapa saja ya ini yang saya tampilkan. Ada banyak sekali logo atau sosial media yang kita bisa temuin, tapi ini yang umum digunakan, platform umum yang digunakan oleh orang-orang untuk berkarya dan menjual produknya. Ini dari Janice Alicia ya. Tahu semua Kak. Oke, mungkin ini generasi ini ya. Kalau Twitter ini generasi yang udah 10 tahun lalu kayaknya yang lagi populer. Instagram, Facebook, dan juga TikTok ini yang lagi kekinian, apalagi YouTube. Nah, secara specifically saya ingin kita diskusi tentang personal branding ini, membranding diri kita di sosial media. Kakak-kakak. Oh, ini ada dari Pekanbaru, Kak Lisa. Tahu semua tapi saya nggak pakai semua. Wah, hebat nih, tahu semua tapi nggak pakai semua. Kak Lisa, sosial medianya pakai apa Kak Lisa? Saya pakai WA, Facebook, YouTube, yang tiga itu. Oke. Ini juga dari Kak Nestor, saya pakai semua Kak. Wah, hebat sekali. Maksudnya ini dalam artian memakai itu bukan hanya menggunakan sosial media ini untuk melihat saja ya kakak-kakak, tapi kakak-kakak atau bapak ibu sekalian juga menggunakan platform ini untuk berbagi. Jadi misalkan kayak Instagram, Facebook itu kan kita misalkan berbagi foto atau kita cerita di situ. TikTok hanya pengamat, penikmat, atau juga menggunakan TikTok juga. Ini bapak ibu sekalian.
Kalau tadi Kak Nestor artisnya, Kak. Oh, ada artis TikTok ya di sini ya. Senang Yeah. sekali saya bisa kenalan dengan artis TikTok. Jangan buka kartu. Ya, Ya, lanjut, Kak, Kak. gimana Kak? Lanjut. Itu artisnya tadi lewat. Oh, artisnya. Oke. Kebanyakan kayaknya pakai Facebook ya sama Instagram ya, yang mana juga ini anak-anak muda juga banyak sekali di situ. Kalau saya boleh merewind perkenalan dan perbincangan saya dengan Kak Nono, kayaknya kebanyakan Bapak Ibu di sini ini ya guru-guru PAUD, betul ya Kak Nono ya? Ya, ada guru PAUD, ada pegiat anak juga, ada juga memang yang spesialis di pelayanan anak. Oke. Nah, jadi saya boleh bilang bahwa semua Bapak Ibu di sini semua connect dengan yang namanya anak-anak. Nah, kalau kita pengen mendapatkan hati mereka, kalau kita pengen didengar oleh mereka, tentu saja kita harus masuk di dalam dunianya mereka. Dunianya mereka apa? Ya ini yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Mereka ada di Instagram, mereka ada di TikTok, mereka ada di YouTube. Bahkan mereka nggak usah belajar personal branding, mereka dengan sukarela melakukan keahlian mereka dan menunjukkannya di dalam sosial media seperti itu. Nah, oke, sebelum kita masuk lebih dalam, apa sih sebenarnya personal branding itu? Kenapa kok kita ini perlu personal branding seperti itu? Oke, personal branding ini adalah bagaimana diri kita secara pribadi bisa mengembangkan dan memaksimalkan 3 hal, ya, potensi, perilaku, dan juga nilai unggul yang ada di dalam diri kita. Contohnya, saya akan kasih satu gambar. Nah, kakak-kakak, Bapak Ibu ada yang tahu artis siapakah beliau ini? Chef Juna. Chef Juna, oke. Ada yang tebakan lainnya mungkin? Yang jelas Chef Juna. Chef Juna ya Oma ya, benar. Betul sekali Bapak Ibu, ini adalah Chef Juna. Oke, kita mau gali tentang Chef Juna ini ya. Kalau kita lihat tadi tentang personal branding ada dalam 3 hal, yaitu potensi, perilaku, dan juga nilai unggul. Menurut Bapak Ibu sekalian, seorang Chef Juna punya potensi apa sih? Masak ya Kak Gebi. Masak. Kok yakin kalau potensinya Chef Juna masak? Pernah makan masakannya Bapak Ibu? Saya sering melihat dia jadi juri. Ya, betul. Sering melihat dari juri di TV berarti ya? TV ya. Persib. Oke, berarti seorang Chef Juna punya potensi memasak. Kenapa kok Chef Juna ini paling dikenal di antara chef-chef koki-koki lainnya? Kak Andri itu ganteng itu bukan potensi ya Kak Andri. Ganteng itu bawaan lahir kalau ganteng. Dia punya tato. Dia punya tato. Lain daripada yang lain. Kalau kasih komentar Iya, punya tato. Kalau kasih komentar kenapa Kak? ngeri komentarnya dibikin deg-degan para pesertanya tuh. Kalau kasih komentar suka ngeri, bikin deg-degan, nggak cuma peserta tapi kita sebagai yang nonton juga ikut deg-degan ya. Aduh, Chef Juna ini kalau kasih kata-kata komentar pedes banget, Terus, kalah dia Lombok gitu ya. kadang-kadang tak bisa berantem di situ nah. Takut terjadi perang gitu ya di dapurnya ini. Oke, bener sekali potensinya Chef Juna itu memasak. Padahal mungkin banyak dari kita atau bahkan semua dari kita belum ada yang pernah makan masakannya Chef Juna, benar ya? Ya. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Chef Juna ini punya skill potensi memasak. Kenapa? Karena dia memberitakan dirinya bahwa ya saya seorang chef seperti itu. Kemudian perilakunya juga ditonjolkan di depan umum bahwa saya ini kejam, saya ini suka kritiknya itu suka yang pedas gitu ya. Ketika saya mengomentari masakan-masakan dari peserta, saya akan to the point belak-belakan bilang nggak enak. Pokoknya kata-katanya Chef Juna ini tajam banget seperti itu. Nah, apa nilai unggul kalau begitu dari seorang Chef Juna sehingga
dia bisa melejit sedemikian rupa. Pastinya salah satu stasiun TV yang merekrut Chef Juna sebagai juri di lomba memasak itu gak hanya melihat potensi dan perilaku Chef Juna sebagai seorang Chef Juna, tapi juga ada nilai unggul yang dimiliki oleh seorang Chef Juna. Ada yang tahu nggak kira-kira Bapak Ibu? Apa yang dimiliki, nilai unggul apa yang dimiliki oleh seorang Chef Juna? Kulit tag-nya kali ya, CV-nya. Gimana Kak? Nah, kulit apa? CV-nya. CV-nya? Iya. Dia orangnya sangat tegas, Bu. Apa? Iya betul, tegas, orangnya sangat tegas, betul sekali. Nah, itu perilakunya, perilakunya Chef Juna tegas, orangnya tegas, kejam, bahkan ada yang bilang kejam, kritikannya tajam banget. Nilai unggulnya apa? Nilai unggul ini yang ditonjolkan oleh stasiun TV tersebut, bahwa sebenarnya seorang Chef Juna itu sudah 12 tahun berkecimpung di dunia masak di luar negeri, lebih tepatnya di Amerika Serikat. Dan Chef Juna ini berangkat dari sangat bawah sekali Bapak Ibu. Dia berangkat dari hanya seorang pramusaji atau seorang waitress saja. Dalam 12 tahun kemudian dia bisa menjadi seorang chef yang diakui seorang chef senior di salah satu restoran di Amerika Serikat. Itu yang membuat Chef Juna ini punya nilai unggul. Kenapa? Karena seperti yang Bapak Ibu mengerti bahwa di acara MasterChef tersebut, latar belakang para peserta itu bukan dari seorang koki, tapi mereka justru dari masyarakat-masyarakat biasa yang diangkat, yang punya hobi masak, yang punya skill masak, dan diangkat menjadi seorang koki. Oleh karena itu nilai unggul dari seorang Chef Juna. Dia mengerti arti menjadi seorang koki dari paling bawah, seperti itu. Nah, saya lanjut ya. Ini adalah esensi dari membangun personal brand, yaitu kita mengkomunikasikan tentang diri kita secara kontinu. Mengkomunikasikan apa tentang diri kita? Ada 3 hal, yaitu value-value dari diri kita, nilai-nilai apa yang kita pegang dalam kehidupan. Kemudian keunikan apa yang kita miliki secara personal dari diri kita sendiri. Dan tentunya apa yang paling kita kuasai dari diri kita. Ini esensi dari membangun personal brand. Oke, Kak, saya sudah tahu personal brand itu kita harus mengembangkan perilaku, potensi dari dalam diri kita dan menunjukkan value-value yang ada dalam diri kita. Tapi gimana Kak caranya? Gimana caranya kita membangun personal branding? Yang pertama, kita harus mengetahui diri kita sendiri. Kita jujur terhadap diri kita sendiri. Kadang kita itu maksa ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa masak, tapi ya kita tetap masak aja gitu. Padahal orang-orang tuh bilang masakanmu tuh nggak enak, mendingan kamu itu nyanyi aja deh, atau kamu nyanyi itu nggak enak, mendingan kamu itu masak aja deh, atau seperti itu. Jangan sampai ketika kita dalam perjalanan kita mencari tahu jati diri kita, mencari tahu gambar diri kita ini sebenarnya siapa sih seorang Novita, sebenarnya siapa sih seorang Umi Habibah itu, sebenarnya siapa sih seorang Lisa Panjaitan itu, gitu. Siapa sih seorang Gaby itu. Kita jangan sampai dalam perjalanan kita menemukan diri kita kehilangan diri kita sehingga kita tidak menjadi diri kita sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ketahui diri kita, apa yang kita paling baik saat kita melakukannya, apakah itu musik, olahraga, itu ada banyak sekali contoh-contoh yang saya tulis di situ. Bapak Ibu tulis. Jadi memang ini harus nggak sekedar musik lah, tapi musiknya apa? Diperinci Bapak Ibu. Olahraganya di bidang apa yang saya paling baik? Masaknya apakah itu western food kah, Chinese food kah, atau Indian food kah, atau apa? Tulis. Jadi kita harus benar-benar mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui diri kita, Chef yang ya Oma, ada yang mau ditanyain Oma? Enggak Bu. Oh ya, oke. Debbie lanjut ya Oma. Ya. Oke. Setelah kita mengetahui apa yang kita paling bagus saat kita melakukannya, kita mulai tetapkan media apa yang mau kita gunakan untuk memberitahukan kepada dunia, kepada orang-orang di luar bahwa kita bagus nih melakukan hal ini. Kenapa kok kita jadi personal branding itu nggak hanya tentang
siapa diri kita. Jadi itu bisa menuju kedua arah Bapak Ibu ya. Apakah itu dalam ranah bisnis, produk kita, atau itu jasa kita, atau karya kita, misalkan itu foto, atau misalkan itu art. Nah, setelah itu kita tentukan media mana yang mau kita gunakan untuk kita berbagi. Kayak tadi ada yang bilang, Kak, aku nggak punya semuanya, aku nggak punya Facebook, aku nggak punya Instagram. Kalaupun aku punya, aku hanya sekedar scrolling aja karena aku hanya senang membaca-baca, aku senang melihat fotonya orang-orang. Jadi aku nggak bisa menggunakannya. Mulailah dari hal yang paling sederhana, paling kecil, yaitu grup WhatsApp Bapak Ibu. Grup WhatsApp-nya Cipta Seminar ini mungkin, atau grup WhatsApp-nya keluarga mungkin grup WhatsApp teman-teman dari alumni kuliah, teman-teman dari alumni SMA, atau grup WhatsApp yang kecil-kecil aja nggak apa-apa. Mulailah dari situ, kemudian dengarkan feedback dari mereka itu apa, kritik dari mereka itu apa, pesan dari mereka itu apa, seperti itu. Setelah kita menyajikan nih diri kita kepada khalayak umum, kepada orang-orang, kemudian kita jangan lupa untuk menyertakan style kita yang unik, jadi yang nggak sama dengan orang lainnya. Misalkan saya suka penyanyi, kemudian saya suka main musik gitar, saya mau bagikan kepada sosial media, tapi stylenya apa yang membedakan dengan orang-orang lain yang juga bisa main musik dan membagikannya di sosial media. Contohnya saya, misalkan saya mau main gitar tapi nggak lihat depan, tapi lihat ke belakang. Kemudian di punggung saya tulisin sesuatu, pesan itu untuk orang-orang yang melihat sosial media saya. Itu sudah jadi beda, nggak umum, tidak sama seperti orang-orang pada umumnya, seperti itu. Banyak sekali. Jadi ada nggak sih orang yang suka menyanyi tapi pemalu gitu, jadi nyanyinya tuh malu-malu gitu. Pernah Bapak Ibu temuin nggak seorang artis yang menyanyi dengan malu-malu? Belum pernah ada ya? Nah, itu bisa jadi satu branding yang menarik. Nyanyi kok malu-malu sih? Gitu. Jadi itu sesuatu yang tidak umum sampai orang-orang itu tidak menyangka bahwa Bapak Ibu akan melakukan hal tersebut, seperti itu. Oke, saya lanjut. Ada yang tahu orang ini Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu ada yang tahu? Nah, ini lucu nih kalau Bapak Ibu. Ada yang tahu ini siapakah Bapak ini ya? Kalau belum tahu berarti mainnya kurang jauh, Kak. Iya benar. Kalau belum tahu mungkin mainnya tidak di TikTok dan tidak di Instagram. Karena saya pun mengetahui orang Ya ini. nggak tahu. Tahu kita, Kak. Nggak tahu ya. Ya, Tadi nanti kayaknya ada yang tahu, syukurlah ada yang tahu. Dia ada di mana dia? Dia ada di Instagram dan juga di TikTok. Oh, dari Facebook Kadian jelas Bandung nggak tahu ada. nih, yang suka marah-marah. Tuh, personal brandingnya jadi kan berarti. Benar sekali Kak Dian ya, benar sekali teman-teman yang Kak Dian bilang, orang ini tuh sukanya marah-marah. Semua pertanyaan itu dijawabnya tuh dengan marah-marah dah pokoknya. Itu personality, jadi kayak yang tadi saya bahas. Stylenya dia apa? Stylenya dia itu marah-marah aja terus. Walaupun pertanyaannya nggak ngegas ya, tapi jawabannya itu tetap tegas gitu ya. Sampai istilah ngegas ini juga tren juga dari orang ini, namanya Jenda. Ini salah satu personality brand yang unik karena dia marah-marah aja kerjaan. Kemudian ada yang tahu ibu ini? Kalau ibu ini mungkin lebih banyak yang tahu ya kayaknya ya. halo. Ada yang tahu? Nggak tahu. Tahu. Nggak tahu sih. Boleh diklik, boleh diketik di chat siapa ibu ini? Nggak usah. Ya, Bu Tejo, betul. Bu Tejo, bener sekali. Ini dia booming karena ini ya, karena pandemi ini, kemudian orang-orang lihat YouTube dan lain sebagainya, kemudian ada yang menaikkan perannya Bu Tejo ini. Jadi Bu Tejo ini juga unik juga ya, personality brandingnya dia unik, bahwa dia ini sukanya nyinyir terus.
Jadi dia stylenya itu style nyinyir gitu Bapak Ibu. Apapun dijawab dengan nyinyiran ya, kasih ibu-ibu banget ya. Termasuk saya ya, karena saya juga sudah jadi ibu-ibu nih. Oke, terakhir. Ada yang tahu Mamang ini? Nah ini orang Bandung, mana nih? Mengoleh. Mana orang Bandung? Nggak tahu, saya nggak tahu ya. Ujang. Oh, Tadi. Kalau nggak tahu nanti follow Instagram saya Bu, atau boleh DM saya di WhatsApp, nanti saya kasih Instagram yang ngetren deh, yang populer. Oh ini tetangganya Kak Dian, Kak Gebi. Itu ya. Tetangganya Kak Dian ya. Iron Man. Rasanya apa Kak Dian? Rasanya Kebetulan bikin tambah cantik. kayaknya buka IG mah pada kenal deh Bu. Yang mama mah jarang buka IG, jadi nggak paham. Oh, Kalisa anaknya tahu. Ya udah tanya Karena saya anaknya ya. tahu ini ya. Oke, tanya anaknya saja yang sudah mak-mak. Ini yang saya maksud Bapak Ibu kakak-kakak sekalian. Anak-anak kalau Bapak Ibu tunjukkan foto-foto ini, mereka tahu loh. Ya itu kata orang ini. Mang Oleh ya itu ya. Ya, gimana Kak? Namanya Mang Oleh. Kalau kata anak saya ini katanya Mang Oleh. Ya dia jualan odading yang kayak Iron Man itu. Iya, makanya anak-anak lebih paham dengan foto-foto ini. Justru itu Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian itu harus membranding sama seperti orang-orang ini. Saya sangat mendorong sekali karena orang-orang yang ngegas, yang nyindir ini loh yang diketahui anak-anak sekarang. Bukankah seharusnya Bapak Ibu sekalian nih yang ada di sini di layar ini, yang mukanya saya tampilkan di sini, karena anak-anak sekarang tuh kurang sekali Bapak Ibu. Makanya saya encourage Bapak Ibu sekalian untuk lakukan personal branding supaya kita bisa berdampak buat generasi, kita bisa bawa sesuatu yang berbeda buat anak-anak sekarang ya. Seperti itu. Makanya kita belajar bareng tentang personal branding. Saya juga bukan tahu semuanya, kita belajar bersama ini ya. Oke, dari mereka bertiga ini kita bisa melihat bahwa personality branding yang unik, yang tidak umum itu bisa punya impact, punya dampak yang sangat luar biasa sekali ya. Oke. Kak, kalau gitu gimana sih cara menemukan keunikan kita? Ya kayaknya saya sama aja deh dengan ibu-ibu yang di luar sana. Kayaknya saya sama aja deh dengan orang lain gitu. Saya nggak punya keunikan yang spesifik. Kayaknya saya hanya manusia biasa saja ya. Ini ada 3 cara supaya kita bisa menemukan keunikan kita, kakak-kakak, Bapak Ibu sekalian. Caranya apa saja? Ini dia. Yang pertama, find it. Kita harus menemukan strength and weaknesses kita. Kita harus tahu kekuatan kita itu di mana. Ya, yang paling baik itu di mana, yang paling bagus saat kita lakukan apa. Kak, aku bisa semuanya. Ya, tapi pasti ada yang paling baik, yang paling bagus yang Bapak Ibu pernah lakukan. Terus kemudian kita analisa weaknesses kita juga apa. Seperti itu. Dari kita analisa kekuatan dan kelemahan kita berlanjut ke tips berikutnya, yaitu kita bisa menjadi pain reliever. Apa kita bisa menjadi obat buat orang-orang di luar sana? Gimana kita bisa terkenal dalam tanda kutip? Gimana kita bisa didengar dalam tanda kutip sama orang-orang kalau ternyata konten kita, ternyata diri kita, apa yang kita bagikan terhadap orang-orang itu tidak dibutuhkan mereka gitu. Sama seperti orang sakit, anggap saja orang-orang di luar itu orang-orang yang sakit yang butuh obat. Nah, kita ini harus menjadi obat yang tepat buat mereka. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus jadi pain reliever. Mereka ini sedang butuh kita, tapi yang dibutuhkan mereka apa ya? Kita harus tahu dulu. Kemudian yang ketiga, keep it short. Harus ringkas, harus sederhana. Sesederhana mungkin sehingga mereka itu nggak ribet mengingat Bapak Ibu. Misalkan Gebi si petualang yang suka makan odading lah, itu panjang banget gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh sederhananya seperti ini. Siapa sih yang nggak tahu tagline ini? I'm loving it. Itu tagline terkenal dari McD.
sederhana sekali tapi tanpa menonjolkan ayamnya, tanpa menonjolkan burger atau es krimnya. Orang-orang tahu ketika ada orang bilang I'm loving it, itu yang terlintas dalam pikiran mereka itu McD. Kemudian ada lagi mengatasi masalah tanpa masalah, ya. Saya harap ini bukan yang Bapak Ibu ini ya. Apa kadean? Ya, ini tagline dari mereka, yang ini branding mereka gitu, bahwa sederhana sekali kan, kata-katanya cuma 3-4 kata, tapi itu nancep banget gitu. Itu terpatri sekali di dalam benaknya orang-orang ketika membaca kalimat-kalimat tersebut. Ada lagi, apapun makanannya, minumannya, kita botol sosro. Betul sekali. Kenapa makanya kita harus KISS ya, kalau istilahnya orang-orang itu KISS, keep it short and simple, harus sederhana sekali sehingga orang itu nggak ribet, nggak susah untuk menemukan Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Saya ada tebak-tebakan sedikit nih ya. Ada yang tahu tagline ini dari apa, Bapak Ibu? Ayo, kita pernah tempatnya nih. Ya, apa namanya? Punya ayam KFC, ya. Betul sekali, itu KFC Bapak Ibu ya, jagonya ayam gitu KFC. Kemudian yang kedua, mulai aja dulu. Bahkan saya pun mengatakannya sudah dengan intonasi, mulai aja dulu gitu ya. Itu personal brandingnya mereka itu kuat banget loh. Betul. Atau misalkan saya main keyboard ya, atau main musik dan cuma menekan touch-nya tut. Bapak Ibu kan pasti sudah tahu ini Tokopedia. Tokopedia. Betul sekali. Ini kekuatan sebuah branding Bapak Ibu. Jadi dari hal yang kecil, dari hal yang simpel, dari sekedar dalam tanda kutip ya, sekedar tagline itu udah bisa nancep banget di hatinya customer gitu. Kemudian yang terakhir, ini yang kekinian juga nih. Kopi dari hati. Kopi banyak, tapi kopi dari hati cuma kopi yang ini. Ya, kopi apakah itu? Ada yang tahu nggak ya, Bapak Ibu? Kenangan. Kopi apa? Kopi kenangan. Kenangan. Apakah ada yang lain? Ada yang lain? Ayo. Selain hati. Janji jiwa. Betul sekali. Ini kopi dari hati itu tagline-nya janji jiwa Bapak Ibu ya. Tidak ada dari KFC, Tokopedia atau janji jiwa yang mengendorse saya. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang kenal dengan pemiliknya mau mengendorse saya, boleh. Jadi nanti seminar-seminar berikutnya saya bisa bagiin free sampel buat Bapak Ibu sekalian. Benar sekali, kopi dari hati itu adalah tagline branding dari kopi janji jiwa. Jadi sebegitu kuatnya nih kekuatan sebuah tagline. Jadi kita bisa membuatnya itu simple tapi bermakna. Sama seperti orang-orang yang lagi PDKT. Ya, Bapak Ibu di sini ada yang belum menikah mungkin? Ada. Ada ya? Ada yang masih single ya? Atau mungkin yang sudah menikah juga bisa. Ingat-ingat dulu saat sang suami atau sang istri PDKT. Itu seperti apa? Masih jomblo nih. From ID siapa ya? Kalau boleh tahu nama lengkapnya dan nama kotanya. Nanti minggu depan kita bikin ini, take me out. Jadi ajang ini ya Kak ya? Oh. Itu dari Kak Lisa, pakai surat Kak Gaby. Nah. Apaan tuh? Pada suami saya kasih KTP. Kok lucu banget ya kasih KTP Kak? PDKT suami saya pakai KTP. Wah, langsung perkenalan lengkap. Biar nggak kabur ya. Iya, terus KTP-nya ditinggal supaya bisa balik lagi katanya. Jadi personal branding ini sama seperti kita lagi PDKT Bapak Ibu ya, lagi pendekatan kayak orang pacaran gitu. Kita pasti akan menebar pesona sedemikian rupa kepada audiens kita, kepada pasangan kita, calon pasangan kita. Kita pasti akan kasih yang baik-baik semuanya kepada pasangan kita, kepada audiens kita. Tentu saja
supaya audiens atau supaya calon pacar kita tidak merasa dibohongi, kita harus jujur saat melakukannya. Karena itu personal branding itu juga harus dari hati dan juga harus ada unsur kejujuran di dalamnya. Karena ketika kita tidak jujur dan kita tetap melakukan hal tersebut, kita merasa orang tersebut atau audiens itu akan merasa kok lama-lama bahwa ini nggak apa adanya nih, orang ini nggak jujur nih. Kalau kita nggak lakukan maksimal juga kita nggak akan pernah dapetin hatinya audiens, ya. Jadi kita melakukan personal branding untuk self awareness kita, yaitu kita mengetahui diri kita, bagaimana kita bermanfaat buat orang lain, bagaimana kita bisa mengenali diri kita. Kita tujuannya, wah Kak Gaby, kalau kita kasih tahu orang-orang tentang apa yang kita bisa, kesannya sombong dong. Ini bukan tentang sombong, tapi ini adalah wadah di mana Bapak Ibu ini bisa jadi seperti yang tadi saya bilang, pain reliever. Ketika orang-orang itu melihat Bapak Ibu, mereka itu bisa melihat bahwa it's doable, ini tuh bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, kita bisa menunjukkan kredibilitas kita bahwa kita ini adalah guru-guru yang dipercaya. Kita pegiat anak yang dipercaya. Bagaimana kita bisa tahu orang ini bisa dipercaya kalau kita nggak pernah sharing, kalau kita nggak pernah memberitahukan apa yang kita bisa. Seperti contohnya, orang tanya, misalkan orang tersebut sakit, resep obat, tanya resep obat, pasti dari dokter, ya, atau dari apoteker. Kemudian orang mau tanya soal mesin, pasti ke mekanik. Orang tanya hukum, pasti tanya ke polisi atau ke jaksa pengacara. Sama halnya dengan kita. Kalau anak-anak ini mau menanyakan sesuatu tentang pendidikan, saya berharap sih, saya berdoanya kakak-kakak, bapak ibu ini yang menjadi jawaban, menjadi deliver buat anak-anak generasi sekarang ini. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Ya, tadi kayaknya di chat ada pertanyaan. Pertanyaan ya? Bapak saya itu ya. Oke. Ya. Sambil saya bagikan, ini salah satu quotes yang saya suka sekali, yang saya temukan beberapa saat yang lalu. Quotesnya ini, Bapak Ibu sekalian, the day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Yang artinya personal branding ini merupakan perjalanan di mana kita bisa menemukan diri kita dan kita bisa membagikan diri kita kepada orang-orang. Tapi itu bukan perjalanan yang instan, itu memakan waktu, dan Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai apakah waktu, tenaga, bahkan uang yang Bapak Ibu curahkan untuk personal branding Bapak Ibu sekalian itu, apakah itu worth it, apakah itu layak untuk diperjuangkan. Tentunya kalau untuk generasi, untuk anak-anak, saya sangat yakin dan percaya bahwa itu layak untuk diperjuangkan. Karena seperti tulisan ini, it's not the day you eat the fruit. Ketika biji itu ditanam dan bertumbuh, bukan hanya kita yang bisa menikmati buahnya, tapi juga tentunya orang lain juga. Seperti itu. Oke? Sesinya cuman itu aja sih Bapak Ibu. Cuman karena personal branding itu luas sekali, kita punya banyak faktor sekalian nih. Kalau kita masuk ke sosial media, ke Instagram, itu bermacam-macam sekali elemen-elemen, faktor-faktor yang bisa kita kulik lebih dalam. Kalau misalkan Bapak Ibu punya pertanyaan, monggo, saya sangat terbuka sekali, boleh DM di Instagram atau mau dibahas sekarang juga boleh. Kayak minggu lalu juga Kak Nono sempat ngobrol juga ya Kak Nono ya tentang Instagramnya punyanya Kak Nono seperti itu. Karena saya dan suami memang baru merintis beberapa tahun ini tentang branding agency. Jadi memang kita lagi suka-sukanya nih, favoritnya. Apalagi di masa pandemi sekarang seperti ini, dengan kehadirannya Zoom ini, bersyukur sekali kita nggak hanya simpen ilmu itu untuk diri kita gitu, tapi kita bisa bagikan kepada teman-teman sama guru-guru yang membutuhkan gitu. Saya excited banget tadi ada oma-oma yang ikut ya. Oma, saya berterima kasih sekali Oma mau mendengarkan ini anak muda ini. Cucunya. Saya mau bilang cucu kok nggak tega ya Kak Nono. Cucunya sudah punya anak ini bercicit jadi ya Oma ya. Oke, boleh mau ditanyain kakak-kakak kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mau buka, intipin dong Instagram saya. Boleh, nanti saya lihatkan sambil studi kasus sekarang juga nggak apa-apa.